ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya ingin mengajak ibu sekalian, kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya bacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang ke-6. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau ibu-ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini ke-24 tua dan ke-4 binatang. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya memilih tema untuk kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Ya, itu temanya, Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Wahyu pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang 8 yang saya pilih kita renungkan pada kesempatan ibadah sore ini. Kita sama-sama boleh menyimak kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan secara responsoria tentang gambaran keadaan surga dan makhluk-makhluk yang menyembah Tuhan Yesus yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Ya. Rasul Yohanes ini adalah murid yang paling disayang atau paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan dia melihat penglihatan tentang gambaran keadaan surga, dan di surga dia melihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah gurunya adalah Raja yang dipuji dan disembah oleh makhluk-makhluk surgawi. Ya, ibu-ibu dikasih Tuhan Yesus, kiranya lewat gambaran tentang keadaan surga di mana Tuhan Yesus berada dan Tuhan Yesus di sana diagungkan, disembah dan dipuji, maka kita yang masih hidup di bumi ini, marilah kita senantiasa tetap setia menyembah Tuhan Yesus saja selama kita hidup. Ya, jangan sembah Allah lain yang bukan Tuhan Yesus, karena sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa di surga dan bumi. Dialah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang layak kita sembah
dan Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Tuhan yang sudah ada dan yang yang akan datang. Ibu-ibu, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-8 memberitahukan tentang kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa Dia Allah yang Maha Kudus, Dia Allah yang sudah ada dan yang akan datang. Itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sudah ada di masa lalu, dan Dia adalah Tuhan yang ada di masa atau di waktu sekarang ini, dan Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa di masa yang akan datang atau masa depan. Dia Tuhan yang berkuasa atas semua waktu. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau Tuhan yang berkuasa atas semua waktu atau semua masa, yang berkuasa atas semua zaman dari waktu ke waktu dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, maka sudah sepantasnya kita semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Karena waktu hidup kita itu ada dalam kendali Tuhan Yesus. Seharusnya kita meresponi hal itu dengan semakin takut akan Tuhan dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus, dan mau menjadi seorang hamba yang melayani Tuhan Yesus dan menuruti kehendak Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani selama ini, ketahuilah dengan keyakinan yang sungguh dan dengan keyakinan yang penuh, Dia benar adanya adalah Raja, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa di surga dan di bumi, yang selama ini ada, yang sudah ada, yang masih sampai sekarang ini, dan Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi selama-lamanya. Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Mari kita semakin menghormati Raja yang berkuasa di surga dan di bumi itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melihat kemuliaan dan kemahakuasaan